sangat dari Mas Bagus bisa terrealisasi dan semakin menjadikan kampus UIN Sunan Kalijaga ya, karena beberapa waktu kemarin juga ada yang Sunan tanya Kudus, Pak. UIN-nya, oh ya, UIN UIN, Kudus, Pak. UIN Kudus. Nah, Sunan sekarang Kudus, kok ada Bapak. nama Sunanya gitu. Ini Iya. mungkin seperti Mas Bagus tadi biar lebih terekspos gitu. Oke. Terima kasih Bu Ningsih, nggih. Oke. Nggih, terima Mohon kasih. izin pamit sih. Nggih, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Bagus juga terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya dan mohon izin kita sampaikan kepada Pak Penguji, Pak Muhlis, Iya, kita siap. sudah sampai di nomor 5 dan ini Hmm. kita masih punya 5 peserta. Wah, Dan harus kami lebih cepat, Pak. mohon ya karena jam 12 kita harus diakhiri karena jam 1 sudah ada Iya. materi lagi. Jadi mohon untuk peserta yang akan tampil siapkan langsung untuk presentasinya maksimal 7 menit dan kepada mentor nanti penguatan lalu dari pengujinya. Baik, untuk yang nomor 6 adalah Bapak Mas Ahmad Diva Fardan. Sudah siap Mas Diva Fardan? Ya, Mas Ahmad Eh, Diva Fardan. maaf Pak, Iya, iya. bukan Ahmad Fadlan atau Diva Fadlan. Soalnya kalau di Siapa? urutan saya Pak, Siapa ini? Atas nama Mas Ahmad Fadlan. Ahmad Fadlan. Oh, Iya, G. Mohon maaf. iya. Ahmad Fadlan ya, sebentar. Ini tadi urutannya kok berubah. Nomor 6 berarti Ahmad Fadlan. Fadlan Ya dari betul Pak. Pemerintah Kota Jogja dengan Nggih, sekarang itu metode saya. Pak Sehona. Pak Sehona, Ya, selamat siang. Oke. Pak Sehona sudah rabu? sudah Pak. Oke. Monggo Mas Fadlan, langsung saja nggak ya, 7 menit. Oke, saya izin share screen ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Mentor, dan Bapak Moderator. Di sini saya akan menampilkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Wakaf melalui Digitalisasi Wakaf di Kawah Umbul Harjo. Gampangnya ini adalah digitalisasi arsip wakaf di Kawah Umbul Harjo. Nah, setelah saya mengikuti pembelajaran latsar dan mengamati perkembangan di Kawah Umbul Harjo, saya mendapati lima isu yang menurut saya bisa ditangani saya sebagai peserta latsar. Kemudian saya setelah melakukan analisis dengan metode APKL, saya mendapati adanya isu belum optimalnya digitalisasi dokumen-dokumen wakaf di Kawah Umbul Harjo itu menempati urutan pertama. Singkatnya, setelah saya lakukan juga dengan analisis USG, isu tersebut masih ada di peringkat pertama, maka saya memutuskan untuk mengambil isu ini sebagai isu utama atau core issue, yang mana nanti penanganannya adalah sesuai judul tadi, optimalisasi pelayanan wakaf melalui digitalisasi arsip wakaf. Nah, adapun isu terpilih itu mestinya memiliki beberapa penyebab. Nah, setidaknya di sini ada 4 aspek penyebab yang menyebabkan uh, digitalisasi dokumen wakaf itu belum optimal di KUA Umbul Harjo. Nah, ini ada di diagram fishbone yang telah saya paparkan di sini. Bentar, Pak. Nah, argumentasi singkatnya seperti ini, Bapak. Saya melihat pengarsipan dokumen wakaf di Kawambul Harjo itu masih banyak yang berbentuk fisik, khususnya di tahun 2022 ke bawah, itu belum ada arsip digitalnya. Maka dari itu, timbul kekhawatiran di diri saya akan adanya potensi rusaknya dokumen fisik apabila ada hal-hal kejadian yang tidak diinginkan, seperti adanya rayap, atau bencana alam, atau kematian, dan lain-lain. Maka dari itu, saya sebagai penyuluh agama memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan wakaf perlu menangani isu ini. Lanjut. Nah, ini ada dasar hukum untuk dasar hukum penyuluh agama untuk melakukan digitalisasi arsip dokumen wakaf. Saya di sini berdasarkan dari 3 putusan ini. Kemudian saya lanjut ke intinya, yaitu rancangan kegiatan aktualisasi saya. Saya setidaknya merumuskan 5 kegiatan yang harus saya lalui eh, dalam aktualisasi ini. Yang pertama, saya melakukan perancangan kegiatan digitalisasi arsip dokumen wakaf. Dan tahapan kegiatan ini itu setidaknya ada 2. Yang pertama, mengusulkan pembentukan PIC atau orang yang bertanggung jawab dalam digitalisasi arsip wakaf ini. Yang kedua, setelah saya membentuk PIC, saya akan melakukan identifikasi kebutuhan sarpras seperti komputer, scanner, hingga database penyimpanan. Setelah itu dilakukan, saya melanjut ke kegiatan kedua, yaitu inventarisasi dokumen-dokumen wakaf yang berbentuk fisik atau kertas.
Inventarisasi ini terdiri dari pengumpulan berkas wakaf di Kawambul Harjo. Kemudian setelah dikumpulkan, saya melakukan klasifikasi per tahun secara kronologis. Setelah diklasifikasi, saya akan melakukan pencatatan dokumen apa saja yang sekiranya nanti akan saya digitalkan. Kemudian yang ketiga, kegiatan ketiga itu ada digitalisasi dokumen fisik wakaf. Digitalisasi ini ada dua tahapan. Yang pertama, saya akan melakukan scanning atau pemindaian dari dokumen fisik menjadi dokumen digital. Setelah di scanning, lanjut ke tahap selanjutnya itu saya melakukan labeling atau penamaan. Nanti setiap dokumen saya akan namakan sesuai nama dokumen tersebut dan dilabeli dengan tahun ataupun peristiwa wakafnya atau mungkin jika diperlukan dengan nama nadirnya. Kemudian di kegiatan keempat, saya akan melakukan penataan dokumen wakaf yang sudah berbentuk digital atau sudah soft copy. Saya akan melakukan penataan di folder-folder baik itu eh, komputer KUA ataupun nanti di cloud storage. Tahapannya ada dua, yaitu melakukan input dari yang tadinya masih acak-acakan saya susun. Kemudian setelah disusun, saya akan melakukan cek dan recheck apakah dokumen yang telah dimasukkan itu sesuai dengan catatan awal saya tadi ketika melakukan inventarisasi dokumen fisik wakaf. Kemudian yang terakhir itu ada kegiatan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan aktualisasi. Mungkin cukup sekian Pak, setelah saya persingkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ahmad Fadlan sudah mempresentasikan untuk seminar rencana organisasi kepada mentor Bapak Syahuna. Kami persilakan, monggo Pak untuk memberikan penguatan. Pak Syahuna, Mas Ahmad Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Pak. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa wala ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muklas, PDK Semarang, dan yang saya hormati juga Mas Fatlan, selaku CPNS yang sedang latsar. Eh, saya memandang Mas Fatlan itu pertama memenuhi kriteria sebagai seorang penyuluh. Pertama di sisi akademik adalah S1, kemudian yang kedua eh, punya kemampuan dalam menyusun proposalnya ini, kemudian juga selalu berkonsultasi dengan saya terhadap apa yang beliau susun, sehingga kami memberikan masukan-masukan terkait apa yang menjadi harapan Mas Fatlan. Pak Muklas yang saya hormati, kami punya CPNS 4 orang yang semua sudah latsar juga, dan ini Mas Fadlan yang terakhir setelah yang tiga sudah selesai, dan empat itu bergerak di bidang digitalisasi. Terputus. Belum Halo Pak. dilempar Oke, ya, dilanjut Pak, monggo. kok tertutup kelihatan Pak ya. Oh ya, saya Kelihatan Pak. oke. Kelihatan, monggo. Oke, ini ya kelihatan, saya tahu nggak apa, saya tak matur Pak ya. Jadi empat-empatnya itu bergerak di masalah digitalisasi, kemudian medsos dan sebagainya. Di Harjo di KUA kami itu memang perwakafan cukup padat. Jadi meskipun tidak menyamai pernikahan, tapi hampir setiap bulan tuh ada satu atau dua, jadi banyak juga. Dan itu sudah berlangsung lama. Betul apa yang kata Mas Fatlan tadi, khawatir misalnya nanti dimakan rayap, bahkan makan tikus dan sebagainya, lagi sekarang zaman digitalisasi. Jadi saya punya harapan besar pada Mas Fatlan bisa menyelesaikan atau bisa membuat ikrar apa data-data wakaf, arsip-arsip wakaf itu lebih aman begitu. Kalau kita memang sekarang sudah kurang aman. Karena itu saya mendukung dan berharap besar bisa Mas Fatran bisa memberikan menyelesaikan hal itu. Dan sudah kita mulai sebenarnya, cuma Mas Fatran akan lebih intensif gitu. Mas Fatran akan lebih banyak memberikan
apa warna-warna dalam eh, penyelesaian digitalisasi wakaf. Kita juga punya alatnya yang bantuan sebagai KUA revitalisasi. Jadi harapan saya Pak Sotran bisa nanti setelah bisa langsung tangkap gas, bisa menyelesaikan hal tersebut. Terima kasih. Saya kira itu Bapak harapan saya dan terima kasih kepada Badik Semarang. Semoga teman saya Kotra ini bisa lancar dan berkah menyelaksanakan tugas laksanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalah warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mentor, Pak Sehona, untuk Mas Ahmad Fadlan terkait dengan optimalisasi pelayanan wakaf melalui digitalisasi arsip. Kepada Bapak Penguji, mohon untuk bisa disampaikan konfirmasi ataupun bertanya kepada peserta. Monggo Bapak. Terima kasih. Langsung saja Mas Ahmad Fadlan ya. Iya, Pak. Dan Pak Sehona selaku mentor yang saya hormati. Langsung saja ini. Mas Ahmad Fadlan ini tugasnya sebagai pelaksana KUA atau penyuluh? Penyuluh, Pak. Penyuluh. Penyuluh. Eh, Mm-mm. penyuluh. Sekarang begini. Panjenengan kenal dengan yang namanya siwak? Kenal, Pak. Seberapa fungsi siwak di KUA Panjenengan? Ya, itu. Izin jawab ya, Pak. Siwak di sini setelah saya konsultasi sama mentor dan PIC Wakaf yang ada di kawasan sini itu mulai efektif sejak tahun 2023, Pak. Oke. Sejak tahun 2000 jadi sedangkan peristiwa wakaf dari 2022 ke bawah itu semuanya masih berbentuk fisik. Nah, itu yang Mm-mm. sebenarnya saya kejar sama dan yang saya kejar sama PIC Wakaf di sini gitu, Pak. Karena dokumennya dirasa cukup banyak, Pak. Oke. Kemudian yang saya tanyakan, bisakah siwak itu dimanfaatkan untuk menginput peristiwa wakaf di masa yang lalu ya, dari data-data dokumen yang ada? Bisa nggak umpamanya wakaf tahun 70 nih, Mm-mm. ya kemudian diinput di dalam siwak, sistem informasi wakaf. Mm-mm. Bisa nggak? Kalau kemarin setelah saya apa namanya konsultasi dengan PIC Wakaf sini itu tahapannya belum sampai sana, Pak. Karena ketika saya tanya kenapa nggak dimasukin siwak, Mas, kata PIC-nya dia bilang saat ini belum bisa, Mas, katanya. Mungkin nanti atau kapan kurang paham. Jadi saat ini lebih baik semuanya dibentuk file dulu aja sebagai persiapan, katanya begitu, Pak. Oke. Ini ya yang pertama saya pesan nggak panjang-panjang ya. Ya. Yang pertama optimalkan dulu siwaknya karena siwak itu apa nama salah satu sistem informasi yang sudah formal ya yang digunakan oleh KUA untuk pengidentifikasian dan pendataan wakaf dan layanan wakaf. Iya. Yang kedua, bahwa di KUA Panjenengan sudah ada direktori wakaf? eh itu masih di komputer KUA, Pak. Ya, seingat saya tahun berapa itu dari Dirjen Bimas Islam itu ya, setelah mengeluarkan direktori wakaf, hampir kita ada lah ya. Artinya, apakah ini sudah divalidasi atau belum di KUA Panjenengan? Yang kemudian dalam konteks digitalisasi arsip, ya, arsip wakaf ini kelihatannya hanya men-scan kemudian disimpan dalam Iya, bentuk betul, Pak. folder, ya, disimpan di folder, diamankan agar ini tidak dimakan oleh rayap, Iya, betul, Pak. gitu ya. Iya. Namun demikian, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi panjenengan sebagai penyuluh. Posisinya ada di mana nih ketika mengeksekusi tentang wakaf? Apakah di bidang administrasinya atau bidang kepenyuluhan wakaf? Ini yang perlu apa namanya? Apakah ini sudah pas atau belum sesuai dengan tusi panjenengan? Baik, Pak. Izin menjawab. Salah satu tugas penyuluh agama itu kan pelayanan wakaf ya, Pak. Pelayanan wakaf ini di sini memang tidak disebutkan secara eksplisit apa saja tugasnya, tapi saya rasa dan setelah berkonsultasi juga eh, Mm-mm. inventarisasi data dan dokumen wakaf itu perlu dilakukan oleh penyuluh, Pak, sebagai orang yang melayani eh, pelayanan wakaf. Dan yang atasan langsungnya itu adalah Kepala KUA yang dalam hal ini itu sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf begitu, Pak. Maka saya rasa Mm.
saya sebagai penyuluh agama sah dan eh, Mm-mm. dibutuhkan untuk melakukan arsip dokumen ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Ahmad Fadlan ya. Iya, Pak. Harapannya ini tidak overlapping ya. Iya. Tinggal nanti ya dipetakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi panjenengan sebagai penyuluh. Yang kedua adalah tugas tambahan dari pimpinan. Iya. Itu ya, punya tugas tambahan dari atasan langsung terkait dengan eksekusi tentang layanan wakaf. Ya, Betul, ini Pak. monggo untuk dicermati karena tentunya agar nanti ketika panjenengan sebagai seorang penyuluh itu paham tentang core value-nya sebagai Ya. berakhlak kolaboratif ya, dan juga ada selain kolaboratif ya masih banyak lagi, ada akuntabilitas, integritas, dan seterusnya. Nah, harapan saya seperti ini diawali dari pemahamannya dulu tentang tugas pokok dan fungsi panja. Ya. Gitu ya. Nah, Betul, kami Pak. berharap memang di mana-mana yang namanya tanah wakaf ini kadangkala berbeda-beda ini antara data satu dengan yang lainnya. Mm. Ya, harapannya dalam konteks optimalisasi pelayanan wakaf melalui digitalisasi arsip wakaf, ya, ini bisa dilaksanakan dengan memilah dan memilih data. Ya, jangan sampai kemudian ikrar wakaf dengan sertifikat tanah wakaf. Ini harus tahu mana yang diprioritaskan. Ya. Ketika luasannya tanah wakaf sesuai dengan ikrar wakaf bisa saja berbeda dengan Sertifikat. sertifikat wakaf karena banyak juga yang ikrar wakaf itu tanahnya belum disertifikatkan, tetapi kemudian ketika diukur ulang dan seterusnya nilainya bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Nah, kemudian yang kedua bahwa eh, pemanfaatan ya sistem informasi yang sudah ada sudah resmi ini untuk bisa dioptimalkan. Selain apa namanya digitalisasi arsip wakaf ini sebagai backup ya, sebagai backup Betul. sehingga data-data wakaf yang ada di KUA Umbul Harjo ya, ini Betul. betul-betul bisa tersedia dengan baik, originalitasnya, kemudian tepat ya, dengan jumlah dan tepat luasannya. Kemudian tidak kalah penting, tidak kalah penting saja hanya menambahkan bukan hanya sekedar mendigitalisasi karena KUA ini punya peran. Kantor urusan agama punya peran dalam bagaimana pemberdayaan wakaf. Kadangkala ada nazir wakaf yang sudah lama meninggal. Ya, ini masih dibiarkan. Walaupun tidak mutlak ini peran KUA, tapi peran KUA ada terkait dengan Betul. tanah-tanah wakaf yang sudah banyak ya, yang sudah banyak yang meninggal nazirnya. Nah, ini perannya harus dioptimalkan bukan hanya sekedar mengarsip, termasuk update. Oh, ini nazirnya sudah meninggal semua nih. Wakafnya dulu tahun 1900. Nah, ini tugasnya gimana? Jangan sampai kemudian tanah wakaf itu jadi sumber sengketa. Mungkin sengketa perseorangan tidak, tetapi sengketa antar lembaga dakwah bisa jadi, sengketa antar yayasan satu dengan yang lain bisa jadi. Ya, ini yang perlu dipahami sehingga penyediaan data ini bukan hanya sekedar mengarsiparis, tetapi bagaimana mengupdate. Gitu saja. Saran saya. Ya, Nah, betul, Pak. itu ya. Ya, Oke. sehingga nanti data-datanya tetap valid, kemudian juga up to date. Oh, ini nadir wakafnya sudah meninggal, ini perlu ditindaklanjuti untuk penggantian dan seterusnya. Nah, termasuk membangun jejaring. Ya, kalau tanah wakafnya masih kurang dari 1.000 meter, ya penggantian nadirnya cukup dari BWI tingkat kabupaten. Di atas itu di provinsi dan seterusnya. Artinya dalam proses pengembangan digitalisasi arsip ini juga jangan lupa stakeholder yang ada di peran Ya. aktifkan atau katakanlah diikut sertakan. Termasuk dalam hal ini para wakif atau nadir atau tokoh masyarakat untuk mengkonfirmasi tentang informasi wakaf itu sendiri. Ya. Oke, good luck buat panjenengan Ya. Mas Matlan. Terima Oke, kasih. Pak. Saya kira ini salah satu terobosan, walaupun ini tidak bentuknya sifatnya online, tapi ini digitalisasi lebih efisien karena memang apa namanya sesuai dengan kebutuhan yang ada di kantor urusan agama. Ya, Ya, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih untuk masukannya.
Terima kasih untuk Bapak Pemuji dan kepada Mas Ahmad Fadlan apa jadi catatan dari Bapak Pemuji mudah-mudahan menjadi masukan dan untuk Oke. perbaikan ke depan untuk pelaksanaan aktualisasinya nanti. Dan kepada Pak Sehona terima kasih untuk waktunya memberikan penguatan pada peserta. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Pak Sehona. Barangkali masih ada aktivitas bisa dilanjutkan. Untuk Mas Bisa, Ahmad Fadlan jangan lupa direkod, G. saya Sudah, bisa Pak. keluar Pak ya? G, Bisa monggo keluar Pak Pak ya? Sehona. Terima Oke, kasih Pak matur Sehona. nuwun. G, Selamat terima Mas kasih. Novel ya, Ya, baik-baik ya. siap, Pak. Oke, G, matur nuwun. mudah-mudahan lancar. Baik, Bapak Ibu, para peserta untuk ke nomor 7 sesuai dengan urutannya ya, Mas Ahmad Difafar